Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 4C dan selamat siang anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman hanya memberikan materi, melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah kita mengetik di halaman 35 yang ini ya Pak Mas ya. Yang artinya adalah kita menekan tombol enter setelah akhir dari paragraf. Jadi bukan sudah habis sesuaikan dengan sini merah enter, tidak seperti itu. Gitu ya Mbak Mas ya. Kemarin sudah. Selanjutnya Pak Arman lanjutin di halaman 36. Di halaman 36 ini kita kerjakan bareng ya. Buatlah kesimpulanmu pada tempat di bawah ini. Ini maksudnya gimana nih? Suruh membuat kesimpulan. Lanjut. Ada berapa halaman hasil pekerjaanmu? Hasil pekerjaanmu sebanyak, oh ini. Nih hasil pekerjaan saya berarti sebanyak 1 halaman. Ya, ini Pak Arman tulis komen pensil ya. Satu halaman. Coba kamu print pekerjaanmu dengan menggunakan icon print. Apakah hasil pekerjaanmu sudah tercetak? Bagaimana hasilnya? Sekarang coba kamu print pekerjaanmu dengan klik tab file, kemudian klik opsi print. Muncul menu print seperti ini. Oke, Mbak Mas. Klik file, klik print. Yang perlu diperhatikan Mbak Mas sebelum di print ya, muncul tampilan seperti ini halaman 36. Pak Roman mengingatkan yang selalu diperhatikan adalah masalah driver dulu Mbak Mas. Driver itu apa Pak? Driver itu software bawaan dari printer yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau dalam bahasa kita itu menghubungkan antara jalur printer dengan jalur CPU. Itu kalau tidak ada drivernya itu Mbak Mas, sesuai dengan printernya, itu tidak akan mau. Pak, saya ada printer, tapi kok tidak mau cetak? Lihat drivernya sudah belum? Tidak tahu Pak. Nah itu yang membuat gagal untuk mencetak. Ada lagi, Pak, saya ada printer, mereknya Epson, mohon maaf Pak Arman sebut merek. Kemudian serinya L360 printernya, tapi drivernya adalah L3110. Juga tidak mau Mbak Mas. Ya, jadi kalau ketika pas beli printer ataupun yang lain pakai printer, tolong diperhatikan. Sama juga ketika mau ngeprint di fotokopian. Di fotokopian itu ada yang printernya itu langsung di fotokopian gitu loh Mbak Mas. Jadi yang besar langsung ya, karena cetaknya banyak. Kamu tanya dulu sama Masnya, Mas ini pakai printer yang mana gitu. Jangan kamu walaupun di sebelah kananmu itu ada printer Epson, tapi kamu mencetaknya di printernya di printer fotokopian. Biasanya itu Canon IR gitu ya. Canon IR 6000 atau berapa gitu Mbak Mas. Jadi yang perlu diperhatikan itu dulu. Kalau tidak terhubung, itu juga tidak akan mau mengeprint. Itu dulu ya Mbak Mas ya. Yang kedua, posisikan printer itu sudah menyala dan sudah kabel USB sudah tertancap di CPU. Walaupun Pak kabelnya sudah nyala, maksudnya printernya sudah menyala, tapi kabelnya belum terhubung. Itu tuh juga tidak mau ngeprint Mbak Mas. Gitu ya. Jadi semuanya harus diperhatikan dulu. Itu baru kita mengolah yang ada di sini. Ini kopi. Kopi itu kopias ya, tulisannya kopias, bukan kopi untuk minum. Kopi
ini sejumlah berapa kali yang akan kita cetak. Contohnya gini, contohnya kita pas waktu di fotokopian, kita punya satu lembar Pak Mas. Satu kelas isi 17. Kita mau ngeprint 17 lembar. Kita nggak usah, Pak print satu, Pak print, klik file print, klik file print, klik file print, sampai 17, nggak usah. Kalau itu sudah benar, klik print, copies-nya itu dikasih 17. Jadi ketika kamu tekan satu kali print, maka yang munculnya adalah 17 kali. Pak, 17 lembar. Tergantung. Kalau hanya satu lembar seperti ini, Mbak Mas, satu lembar seperti ini, itu berarti 17 lembar. Betul. Kalau halamanmu ada 2, ada 3. Kalau 2 berarti 2 kali 17. Berarti berapa? 34. Kalau 3, Mbak. Kalau 3 ya berarti 3 kali 17. 51. Gitu ya Mbak Maya. Selanjutnya seperti itu. Tergantung jumlah halamanmu berapa. Lanjut. Setelah itu printernya. Kita mau printer pakai yang mana? Ini diposisikan dulu Mbak Mas ya. Tadi Pak Roman sudah sampaikan. Harus sesuai. Pak, lah ini ada 360 sama 360 kopi Pak. Nah ini juga harus diperhatikan dulu Pak Mas. Kenapa bisa muncul seperti ini? Biasanya ada walaupun sama-sama printernya L360, tapi drivernya itu memiliki ID sendiri-sendiri, Mas. Jadi munculnya kopi seperti ini. Yang pakai yang mana? Ya, kalau ini kan enak, Pak Mas. Ada beda-bedanya. Gitu. Lanjut. Sekarang kita turun. Yang di sini, print all page. Cetak semua halaman. Page itu halaman. Cetak semuanya. Kalau kamu print all page, cetak semuanya. Kalau kamu punya halaman 1 sampai 10, kemudian ada page, Pak, saya hanya ada halaman 5, Pak. Kamu tekan 5 karena atasnya akan berubah menjadi custom print. Gitu, Mbak Mas. Jadi kalau hanya 5 saja, itu kasih 5. Pak, kalau saya pengen 5 sampai 8, 5 sampai 8. Seperti ini, Mbak Mas. Gitu ya. Lanjut. Kita hiraukan seperti ini, Mbak Mas. Ini kita jarang, walaupun di situ ada tulisannya cetak hanya pada satu sisi kertas, tidak bolak-balik. Kita tidak usah memfokuskan seperti ini, karena ini bagian dari percetakan ya. Kita tidak usah dulu. Kemudian collage itu dikumpulkan. Terus kemudian orientation, portrait orientation. Portrait itu berdiri, Mbak Mas, sama seperti di Corel ya. Portrait itu tegak berdiri, landscape itu mendatar. Ini loh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau ini kelihatan Mbak Mas. Kalau ini portrait, kalau ini landscape. Jadinya seperti ini. Terserah yang mana yang ingin dicetak. Kemudian ini adalah ukuran kertas. Sama seperti yang ada di layout gitu ya. Kalau di 2010 itu pakai setup gitu. Atau pakai layout gitu ya. Ini Mbak Mas, ini jenisnya. Kamu pakai yang mana? Kalau Pak Roman, disesuaikan. Kertas yang kamu pakai harus sesuai dengan ukuran kertas di komputer. Jangan sampai geser. Kertas kamu A4, tapi di print itu ukurannya F4. Maka akan berubah, Mbak Mas. Itu akan berubah. Jadi settingannya akan berubah, panjang pendeknya itu akan berubah. Jadi kalau Pak Roman sampaikan, disesuaikan. Kalau mau ukurannya A4 ya A4, kalau F4 ya F4. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Menggunakan ukuran margin. Nih, last custom margin. Ya. Jadi last custom margin itu settingan terakhir. Kita pakai yang mana? Ini biasanya sudah ikut dari yang kita setting, Mbak Mas. Gitu. Biasanya kalau di Word-nya sudah disetting, di sini akan auto setting. Kemudian yang terakhir adalah satu page per sheet. Satu halaman per lembar gitu ya. Gitu. Kalau ini kan jadi 2. Jadi 2-nya berapa? Pak enggak kelihatan. Ya, kelihatannya nanti pas ketika dicetak. Gitu Mbak Mas. Begitu ya. Kalau sudah semuanya dipastikan, sudah benar,
kemudian baru diklik print. Ya. Ini Pak Roman tidak klik print karena tidak ada print yang terhubung sama Pak Roman. Klik print. Gitu Pak Mas. Lanjut sekarang halaman 37. Di halaman 37 kita disuruh ada tugas ini Pak Roman lompatin dulu. Suruh mengetik cerita pada praktik 2,6. Praktik 2,6 ya. Adakah pesan yang kamu dapatkan? Coba kamu cari tahu tentang ukuran kertas berikut. Letter A4 postcard. Letter ya, letter tuh ini Mbak Mas. Di sini aja ya biar kelihatan. Letter tuh ukurannya itu adalah 21,54 kali 27,94. Ini berbeda sama A4. A4 ini 21 kali 29,7 gitu ya. Kemudian apa perbedaan cara mencetak melalui quick print sama file print? Kalau quick print di sini Mbak Mas, quick print ya. Quick print dia tuh langsung otomatis auto. Jadi tanpa ada tampilan file print. Tanpa ada istilahnya tuh kalau dalam kita sering bilang tuh kotak dialog gitu loh. Ini kalau file print tuh muncul pengaturannya dulu. Tapi kalau quick print dia langsung tercetak sesuai dengan apa yang ada di halaman. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Kalau yang tugas 2,4 itu Pak Roman lompatin dulu. Ya. Belajar mengetik, mencetak naskah. Biarkan aja dulu. Sekarang menutup file. Nah, menutup file adalah menutup hasil pekerjaan karena kita sudah selesai bekerja. Menutup file harus dilakukan dengan cara yang benar. Menutup file dengan benar akan memudahkan kita bekerja di komputer. Menutup file dapat dilakukan dengan mouse atau melalui keyboard. Ayo kita pelajari. Cara yang pertama adalah klik file, klik close. Ya. Klik file, klik close. Ini keluar. Kenapa Pak Roman muncul seperti ini? Karena tadi udah ada Pak Roman ada edit. Kalau kamu pengen simpan dengan nama yang sama berarti adalah klik save. Kalau tidak simpan berarti don't save. Ya, don't save. Ini close. Close, kalau yang terjadi close seperti ini Mbak Mas, adalah yang keluar adalah dokumennya. Sama seperti pas waktu Pak Roman sudah sampaikan ya, perbedaan antara file close sama langsung di close tombol ini merah. Jadi kalau close itu yang keluar tuh dokumennya Mbak Mas. Ya, Pak Roman lagi, Pak Roman buka ya. Pak Roman buka lagi punya Pak Roman. Gini. Kalau itu file close ya, file close itu yang keluar dokumennya atau filenya. Tapi kalau Pak Roman ulangi lagi menggunakan ALT F4. Sebentar, nanti Pak Roman perbedaannya sebentar. ALT F4 ini Pak Roman pakai OSK aja, on screen keyboard. Bentar. Nah, OSK, on screen keyboard. Sekarang ini Pak Roman pakai ALT F4 ya. ALT F4. Kalau ALT F4, ALT ini Pak Roman pakai FN. FN itu biasanya yang ada di laptop, kalau di komputer enggak ada. F4. Nah, ALT F4 itu keluar Mbak Mas. Pak Roman ulang lagi ya. Pak Roman cari Microsoft Word-nya sebentar. Pak Roman buka. Kalau file close ya, file close berarti yang keluar adalah dokumennya. Ini Pak Roman lagi ya. Sekarang Ctrl F4, Ctrl F4. Nah, kalau Ctrl F4 ya, kalau Ctrl F4 itu sama seperti file close. Yang keluar adalah dokumennya. Pak Roman garis bawahi. Kalau file close itu berarti sama dengan Ctrl F4. Tetapi kalau
close yang ini Mbak Mas, close yang ini, maka yang keluar itu adalah dokumennya beserta aplikasinya atau beserta softwarenya. Itu bedanya. Pak main lagi biar paham ya. Sekali lagi, kalau file close itu yang keluar adalah dokumennya. Sama seperti berlaku jika pakai keyboard berarti adalah Ctrl F4. Maaf ini belum nih. Ctrl F4. Nah, seperti itu. Tapi jika close ini berlaku sama dengan Alt F4. Yang keluar apa, Pak? Softwarenya sama, filenya juga ikut ke luar. Begitu, Mbak Mas. Itu bedanya. Berarti kita bisa menutup file menggunakan file close atau Ctrl F4 atau kalau kita mau keluar semuanya berarti menggunakan Alt F4 atau menekan tombol silang yang ada di pojok kanan atas. Nah, lanjut. Sekarang ke tekun berlatih. Ini tekun berlatih komputer. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan komputer. Wah, banyak sekali ikonnya. Pengolahan kata. Ya, Mbak Mas. Kami akan terus berlatih. Wah, kami sudah bisa menulis dengan komputer. Ayo terus berlatih, Mbak Mas. Kalau kita pengen bisa ya Mbak Mas ya, kita sering-sering pegang komputer untuk mengetik. Jadi kalau pengen mengetik dengan cepat ya Mbak Mas ya, itu tidak bisa kita tidak pernah pakai komputer kemudian kita langsung mengetik cepat, itu belum bisa Mbak Mas, karena di keyboard itu ditata sedemikian rupa seperti itu Mas. Jadi kalau pengen ngetiknya cepat ya harus berlatih paling tidak 1 hari 1 kali. Itu nanti akan memudahkan menghafalkan jari-jari kita penempatan posisi huruf-huruf yang ada di keyboard. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Info. Keunggulan Microsoft Word antara lain sebagai berikut. Penggunaannya mudah dan sederhana. Betul. Sangat mudah. Kemudian ada tampilan WYSIWYG. Sulit banget ya. What you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat di komputer, itulah yang kamu harus dapatkan di print, hasil cetak. Gitu Mbak Mas. Ini diingat ya, kata-kata ini. Jadi kita mengetiknya di komputer, di tampilan, apa yang kita lihat di monitor, maka itulah hasilnya yang ada di hasil cetak. Gitu Mbak Mas. Kemudian rangkuman, penggunaan icon memudahkan kita bekerja dengan komputer. Jelas, ada banyak cara mengoperasikan software pengolah kata. Semua cara memberikan hasil yang sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara menutup dokumen, kamu jawab file close Pak Ruman benarkan, kamu jawab Ctrl F4 Pak Ruman benarkan, kamu jawab Alt F4 Pak Ruman benarkan. Itulah. Banyak cara tapi hasilnya sama. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara menutup dokumen tetapi softwarenya tidak tertutup. Nah, jadi jangan klik close yang pojok sana. Berarti kan softwarenya masih kan, berarti klik file, klik close atau pakai Ctrl F4 gitu Mbak Mas. Perbedaannya hanya pada kecepatan kerja dan kepraktisannya. Kayak seperti ini loh Mbak Mas, Ctrl C, Ctrl V yang ada di Corel itu loh Mbak Mas. Gitu. Cara membuka dan menutup dokumen yang benar sangat penting. Betul. Menyimpan pekerjaan sesering mungkin setiap 5 menit sekali. Ini bertujuan agar apa Mbak Mas? Jika listrik padam, jika tiba-tiba listrik padam itu hasil pekerjaan kita tuh tidak hilang. Ya, yang perlu diperhatikan gitu. Jadi harus disimpan. Desktop sering yang kita dengar. Tampilan monitor awal sebelum program lain dibuka. Itu tampilan awal. Komputer disebut dengan desktop. Kemudian file, kumpulan pekerjaan tertentu yang kita buat dari komputer yang sudah seperti ini Pak Mas ya. File, ini dinamakan file jika sudah dikerjakan, sudah tersimpan. Kemudian folder, wadah kumpulan, file
besok kelas 5, folder itu tuh kumpulan file atau dokumen di lingkungan Windows. Ibarat kata itu kalau folder itu sebuah tas, Mbak Mas. Filenya apa? Bukumu. Filenya apa? Pensil. Nah, seperti itu. Kemudian kotak dialog yang tadi Pak Roman singgung, tampilan layar yang memudahkan pengguna komputer untuk memberi perintah tertentu pada komputer. Jadi seperti apa namanya kalau dalam bahasa kita tuh komunikasi gitu ya Mas. Komunikasi antara setelah apa yang akan kita lakukan gitu. Margin, batas tepi kertas, kemarin sudah shortcut, icon untuk mempercepat pengakses suatu perintah atau program tertentu. Gitu Mbak Mas. Cukup sekian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini sampai halaman 41 ya Mbak Mas ya. Materi ini Pak Roman berikan. Tidak ada tugas yang Pak Roman untuk dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan, ya, jaga imunitas diri. Semoga apa yang Pak Roman sampaikan hari ini bermanfaat. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.